Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua tuh mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Yang mau gua bahas ini adalah lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 292 sampai chapter 296. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua tuh mau ngasih tahu dulu kalau gua punya channel baru yang khusus bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun Cina, kalian tuh bisa subscribe channel gua yang baru yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini ada 14 orang yang mendatangi Makoto dengan rasa haus darah. Makoto saat ini itu sebenarnya mau langsung menghancurkan kepala-kepala mereka. Tapi Makoto saat ini berpikir lagi, kalau dia langsung membunuh dan ngancurin kepala musuh, takutnya nanti malah menjadi pengulangan seperti sebelumnya. Jadi seperti yang kalian tahu, sebelumnya Makoto tuh udah membunuh 3 bawahan Tomoki dengan cara yang sadis dan kejam. Dan ternyata itulah pemicu pertarungan besar antara Makoto melawan para Origin dan Rose Garden. Nah, Makoto tuh nggak mau siklus kayak gitu terus berlanjut. Dan nantinya dikhawatirkan gak akan pernah ada akhirnya. Makanya Makoto tuh sekarang lebih hati-hati dalam membunuh orang secara sadis. Makoto pun saat ini dengan sangat cepat, dia tuh menusukkan jarum yang udah diisi sihir ke leher salah satu dari musuh. Musuh pun seketika langsung lemas. Sekarang Makoto ini bakal membunuh kalau memang Makoto ngerasain suatu bahaya dari musuhnya. Kalau musuhnya nggak bahaya, maka Makoto ini masih ngasih ampun. Sekali lagi Makoto itu ngelakuin itu demi menghindari siklus dendam yang nantinya tuh bakal merepotkan dia di masa depan. Saat ini Izumo tuh dapat kabar soal penyerangan di restoran Chihiro. Izumo ini nggak terlalu khawatir karena di kota Kanawi sekarang tuh ada Makoto dan para bawahannya. Yang saat ini dipikirkan Izumo tuh adalah tunangannya yaitu Iroha. Iroha tuh saat ini diincar sama para pemberontak. Setelah dipikirkan matang-matang, Izumo pun mutusin untuk menuju kota Kanawi. Izumo tuh nggak mau menyerahkan semua masalah kepada Makoto. Izumo juga saat ini tuh bertekad untuk membantu. Gak lama muncullah Shiki. Shiki di sini senang karena Izumo tuh udah mutusin untuk pergi berperang di kota Kanawi. Gak lama terlihat juga murid-murid Makoto yang lainnya. Mereka juga terlihat senang karena Izumo tuh berani untuk menyelesaikan masalahnya. Izumo di sini tuh agak terharu karena semua orang tuh mau membantunya. Walaupun membantu Izumo punya tingkat bahaya yang sangat membahayakan, tapi ternyata teman-temannya nggak peduli dan mereka tuh tetap ingin membantu Izumo. Singkatnya mereka semua sampai di Kanawi lewat kabut. Ketika sampai, Izumo ini melihat ada Lime dan seorang gadis yang ternyata itu adalah Iroha. Mereka pun saling menyapa. Saat ini Lime melihat orang-orang yang berdatangan. Lime di sini tuh malah ngucapin selamat datang di medan perang. Lime di sini tuh ceritain apa yang dia tahu. Tapi intinya prioritas sekarang tuh adalah melindungi Putri Iroha. Lime di sini pun menyerahkan Putri Iroha kepada Izumo dan siswa-siswa lainnya. Lime juga ngasih nasihat untuk gak ragu-ragu. Jika yakin ada musuh, maka harus langsung ditebas. Jadi para siswa tuh nggak boleh ragu-ragu, karena keraguan-raguan tuh bakal menimbulkan kematian. Izumo, para siswa, dan para pelayan Iroha, mereka semua pun akhirnya pergi menuju ke tempat yang aman, dan mereka tuh akan melindungi Iroha. Di sisi lain, saat ini Makoto terus-terusan menghadapi musuh yang udah dicuci otak sama Tomoki. Udah sekitar 60 orang yang ditusuk sama jarum Makoto. Dan itu sangat menyebalkan karena jumlahnya sangat banyak.
Para musuh ini terlihat sangat membenci Makoto. Bahkan ada musuh yang udah memasang peledak di tubuhnya. Dan musuh itu pun berencana untuk meledakkan diri dengan cara memeluk Makoto. Tentunya Makoto ini ngelakuin berbagai cara supaya musuh itu nggak meledak. Dan tentunya supaya musuh nggak mati. Makoto bisa menghentikan percobaan bunuh diri. Dan dia pun langsung menusukkan pakai jarum untuk membuat musuh itu langsung pingsan. Di tengah pertarungan Makoto dapat laporan dari Mio. Mio saat ini tuh udah mengamankan toko-toko bahan masakan, mulai dari kecap, miso, dan lain-lain. Mio saat ini tuh mau membantu Makoto, tapi Makoto bilang gak usah karena saat ini tuh udah ada Tomoe. Jadi lebih baik Mio tuh mengevakuasi warga sipil. Mio di sini mengerti dan dia tuh bakal ngelaksanain tugasnya. Walaupun Mio menuruti perintahnya, tapi Makoto di sini ngerasa kalau Mio tuh saat ini seperti sedih. Gak lama Makoto juga dapat laporan dari Rokuya soal tambahan musuh yang sekarang tuh berjumlah sekitar puluhan ribu. Makoto bilang kalau dia tuh tahu itu dan dia bilang kalau dia tuh sekarang bakal mengurusnya. Tapi ternyata di sini Rokuya bilang sebaiknya dia aja yang mengurus musuh. Makoto terkejut karena Rokuya saat ini tuh mau turun tangan. Rokuya di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah berlebihan ketika bertarung di labirin. Jadi seenggaknya Rokuya tuh mau balas budi dengan membantu Makoto. Rokuya juga di sini bilang kalau dia tuh mau satu orang menjadi sekutu baru yang bisa mengatasi masalah kali ini. Jadi Rokuya tuh mau jadiin Kogetsu sebagai sekutunya. Walaupun Kogetsu adalah orang yang bertanggung jawab atas pemberontakan dan banyaknya musuh dari asing, tapi walaupun gitu Rokuya tuh mau jadiin Kogetsu sebagai sekutunya. Gimanapun juga Kogetsu ini ahli dalam menangani kota Kanaoi. Jadi lebih cepat dan lebih baik jika Kogetsu tuh ikut membantu. Gak lama Makoto menyadari kalau penghalang di restoran Chihiro tuh saat ini udah hancur. Makoto terkejut karena penghalang tuh hancur lebih cepat daripada prediksinya. Makoto pun saat ini menghubungi Tomoe. Tomoe ngasih laporan kalau Lime dan Levi masih hidup. Jadi Makoto saat ini tuh gak usah khawatir. Tomoe cerita kalau Lime dan Levi tuh udah ceroboh dalam pertarungan. Ketika mereka berdua menyadari hawa keberadaan Makoto di kota, Lime dan Levi itu ngerasa kalau mereka udah menang. Makanya mereka tuh ceroboh dan kecerobohan itu dimanfaatin sama musuh. Beberapa kaki Levi itu dipotong sama musuh dan hasilnya Levi mengamuk dan akhirnya penghalang pun dihancurkan. Oh ya, jadi buat yang lupa, Levi ini berasal dari ras Saila. Jadi tubuhnya tuh setengah ke atas manusia dan setengah ke bawahnya tuh gurita. Makanya dia tuh punya banyak kaki. Tomoe saat ini tuh masih terus ceritain tentang keadaan Lime dan Levi. Setelah itu Tomoe juga ngasih tahu soal kedatangan Shiki dan para siswa. Tapi Tomoe tuh di sini ngasih tahu kalau Shiki tuh nanti bakal menjelaskan detailnya. Tomoe juga di sini tuh masih terus ngasih laporan soal Haruka yang saat ini tuh sedang menuju ke tempat Iroha. Tomoe juga ngasih laporan soal adanya Kogetsu. Makoto di sini bilang kalau dia tuh bakal melindungi Iroha, sedangkan Tomoe tuh harus mengurus Kogetsu. Tomoe di sini mengerti kalau Makoto mau manfaatin Kogetsu. Tujuannya untuk mengatasi masalah kota yang saat ini sangat kacau. Saat ini para siswa Makoto lagi kesulitan menghadapi musuh-musuh yang menuju ke mereka. Musuh-musuh yang mereka hadapi itu bisa dibilang sangat kuat. Walaupun gitu, mereka tetap fokus pada misi untuk melindungi Iroha dan Izumo. Jadi musuh mereka tuh kali ini benar-benar sangat kuat. Sampai-sampai para pelayan Iroha tuh cuma ternganga ketika melihat kekuatan para siswa. Walaupun gitu, tetap aja para siswa ini masih kesulitan dalam menghadapi musuh tingkat tinggi. Izumo saat ini kesal karena harus menghadapi banyak musuh tingkat tinggi. Melihat kondisi yang kurang menguntungkan, Iroha di sini ngasih tahu pedang kuno Enkarev kalau dia tuh bakal memberikan pedang Hotarumaru untuk dimakan sama Enkarev. Intinya Iroha ini minta bantuannya Enkarev. Oh ya, buat yang lupa kalau Enkarev ini adalah pedang kuno dari para dwarf dan Makoto nitipin pedang itu sebelum dia pergi ke labirin.
Mendengar permintaan itu, Enkarev di sini senang karena dia tuh dapat makanan pedang yang sangat indah. Enkarev saat ini menjalin kontrak sama Iroha dan dia tuh memakan pedang Hotarumaru. Setelah itu Enkarev terbang dan langsung menerjang ke arah musuh. Tapi nggak lama terdengar suara yang memanggil Iroha. Seketika saat ini tubuh Misura tuh merinding dan takut. Misura tuh ngerasain hawa yang sangat mengerikan. Bahkan di sini Misura menyuruh Daena dan Jin untuk jangan bergerak gegabah. Tapi sayangnya Yuno tuh di sini udah bergerak duluan dan dia tuh menuju ke bayangan yang telah mendekat. Seketika Yuno dilempar dengan mudah oleh bayangan itu. Misura pun langsung pakai pedangnya untuk menuju ke bayangan itu. Ketika udah dekat, terlihat kalau ternyata itu adalah seorang wanita yang udah dipenuhi sama banyak luka. Armor Misura jadi hancur. Tubuhnya tuh ditusuk dan lehernya ditebas. Hal itu menyebabkan Misura tuh terluka sangat parah. Siswa lain di sini tuh langsung mencoba untuk menolong Misura dan Yuno. Ternyata wanita yang menyerang itu adalah ibu Iroha, yaitu Haruka. Sogetsu di sini tuh mempertanyakan kenapa Haruka menghancurkan kota dan mengincar Iroha. Di sini Haruka tuh terlihat gak peduli dan dia mengajak Iroha untuk segera pulang. Haruka di sini ngasih tahu kalau Iroha tuh nggak perlu lagi terlibat dalam pernikahan politik. Gak lama ternyata Misura langsung ngarahin pedang besarnya kepada Haruka. Misura ngasih tahu sebaiknya orang tua tuh nggak usah ikut campur sama urusan masa depan anaknya. Misura juga di sini tuh nyaranin sebaiknya Haruka segera mundur dan Haruka tuh harus menyembuhkan luka-lukanya. Saat ini Haruka menyadari ada pedang-pedang kecil dalam jumlah banyak yang mulai mengincar dirinya. Dan Haruka pun pakai 2 pedang Naginata miliknya untuk menjatuhkan semua pedang-pedang kecil tersebut. Pedang-pedang kecil yang telah dijatuhkan Haruka saat ini tuh berkumpul ke dekat Iroha. Dan pedang-pedang itu menyatu lagi menjadi pedang Enkarev. Walaupun tahu kekuatan gila dari Haruka, tapi ternyata para siswa Makoto ini gak mundur. Dan mereka tuh masih tetap mau berjuang. Singkatnya Haruka berhasil menjatuhkan para siswa Makoto. Tapi ternyata Izumo di sini, dia tuh masih mencoba untuk tetap berdiri dengan memegang tongkat dan katananya. Di sini diketahui, ternyata Haruka ini cuma main-main ketika menghadapi para siswa Makoto. Dan itu membuat Izumo tuh menjadi sangat kesal karena mereka tuh udah diremehkan. Izumo ini gak terima kalau rekan-rekan dan keluarganya tuh diremehkan. Tapi Haruka tuh saat ini gak peduli sama kata-kata orang lemah. Haruka di sini tegasin harusnya tuh Izumo tahu tentang kekuatan Haruka. Izumo di sini tuh sangat tahu kalau Haruka ini disebut sebagai orang rebound, atau lebih tepatnya orang yang memiliki kekuatan beberapa orang bijak. Izumo saat ini tuh dengan tekad juang yang sangat tinggi, saat ini mau menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk menghadapi Haruka. Tapi nggak lama Izumo tuh mendengar suara yang menyuruh Izumo untuk berhenti memaksakan diri. Ketika melihat ke arah orang itu, Izumo pun menjadi sangat lega. Haruka juga saat ini tuh membuat suara yang terkejut. Haruka ini ternyata udah ditusuk sama jarum kecil di lehernya. Dan gak lama, orang itu dengan mudah langsung ada di tengah-tengah Haruka dan Izumo. Melihat Makoto telah tiba, Izumo pun saat ini dia pasrah. Dan dia tuh menyerahkan semuanya pada Makoto. Izumo pun langsung ambruk karena dia tuh udah sangat lelah. Haruka tentunya mengenal Makoto. Makoto ini adalah musuh dari Tomoki. Di sini Makoto terus berpikir. Ternyata diketahui bahwa Kogetsu ini udah mati dibunuh sama Haruka. Tapi untungnya Tomoe itu pakai ilusi dan datang tepat waktu. Sehingga Tomoe mengganggu batas hidup dan mati dari Kogetsu. Setelah hidup kembali, Tomoe itu menyuruh Kogetsu dan para bawahannya untuk bekerja sama mengatasi masalah kota Kanaoi yang lagi kacau akibat peperangan. Haruka di sini tuh ternyata nggak terpengaruh sama tusukan jarum Makoto. Haruka ngasih tahu kalau dia tuh saat ini udah sangat bosan karena musuh-musuh yang dia lawan sangat lemah. Saat ini Haruka menggunakan kartu andalannya yaitu Wings of the Saint. Dengan kekuatan itu, luka dan racun yang dimiliki sama Haruka bakal langsung menghilang.
selain itu Haruka juga bertambah kuat. Makoto di sini ngasih tahu kalau dia tuh sebentar lagi bakal melumpuhkan Haruka. Makoto saat ini melihat ke arah murid-muridnya. Makoto di sini salut sama perkembangan para siswa. Dengan pertarungan melawan Haruka, para siswa tuh menjadi semakin berkembang lagi. Haruka di sini bilang kalau di dunia ini tuh nggak ada orang yang sebanding dengannya. Makoto di sini ngucapin terima kasih karena Haruka udah menjadi objek yang bagus untuk perkembangan murid-muridnya. Makoto bilang kalau sekarang tuh adalah pertarungan terakhir Haruka di dunia. Jadi Haruka tuh udah nggak akan bosan lagi menghadapi musuh yang lemah. Dalam sekejap Makoto pakai jarum untuk menusuk dada Haruka. Haruka terkejut dengan kecepatan gila Makoto. Walaupun gitu, jarum Makoto langsung hancur. Makoto saat ini menyerang pakai jarum api. Tentunya Haruka saat ini tuh mencoba menghindar. Haruka juga mengayunkan dua senjata Naginata miliknya. Sayangnya Makoto jauh lebih cepat. Dan dia tuh memegang dua pedang Haruka dengan menggunakan kedua tangannya. Makoto langsung memukul Haruka pakai Magic Armor. Haruka terpental ke udara, tapi tiba-tiba di udara Haruka menghilang. Lebih tepatnya, Haruka tuh pakai bongkahan batu besar yang ikut terlempar ke udara, dan dia tuh saat itu melompat mendekati Makoto. Haruka saat ini memanggil hewan monster, dan dia memasukkan hewan monster itu ke senjatanya. Haruka dengan kecepatan kilat memegang pedang yang terbungkus sama lumpur hitam. Makoto di sini langsung meraih senjata Haruka dan dia tuh langsung menusukkan jarum ke bahu Haruka. Haruka pun jatuh ke tanah. Tapi nggak lama, Haruka memanggil hewannya yang lain dan dia tuh berdiri lagi. Haruka di sini tuh menganggap kalau Makoto adalah monster yang sangat menakutkan. Tapi walaupun gitu, Haruka saat ini tuh nggak bakal menyerah. Makoto saat ini berpikir, dan Makoto di sini tuh ngerasa ada sesuatu yang aneh sama Haruka. Makoto saat ini menduga kalau Haruka tuh udah lepas dari pesona Tomoki. Kalau Haruka dikendaliin Tomoki, harusnya Haruka tuh udah membunuh para siswa Makoto. Tapi faktanya, para siswa tuh sekarang masih hidup. Itu artinya Haruka tuh ngasih kesempatan. Makoto di sini tuh terkejut karena ternyata Haruka bisa lepas dari pesona Tomoki. Haruka saat ini tuh kebingungan dengan apa yang terjadi. Semua serangannya tuh nggak ada yang mempan di hadapan Makoto. Dengan kekuatan dahsyat yang dimiliki Haruka, seharusnya saat ini tuh nggak ada seorang pun yang bisa ngalahin Haruka. Tapi ternyata serangan dia tuh nggak ada yang mempan kepada Makoto. Bahkan Haruka tuh saat ini udah berkali-kali diserang sama Makoto. Haruka berpikir kalau dia nggak punya kekuatan Wing of the Sun, kemungkinan Haruka ini udah mati berkali-kali. Makoto saat ini masih terus memborbardir Haruka. Saat ini juga datang Tomoe dan Mio yang udah menyelesaikan tugas mereka. Haruka di sini tuh melihat ke arah Tomoe dan Mio. Makoto di sini ngasih tahu kalau Mio dan Tomoe nggak bakal ikut campur. Jadi Haruka nggak usah khawatir. Haruka masih terus menggunakan kekuatan hewan-hewan monster miliknya, tapi masih belum ada yang berguna di hadapan Makoto. Di sisi lain, Makoto saat ini dia tuh menyadari kekuatan gila dari sisi lainnya, yaitu kekuatan Rokuya. Makoto tanpa sadar, dia tuh ngucapin kalimat kagum kepada Rokuya. Mendengar nama Rokuya, tentunya hal itu membuat Haruka terkejut. Di sini ternyata diketahui, saat ini Rokuya tuh pakai kartu truth miliknya, yaitu God of War. Rokuya tuh membuat dirinya menjadi 80.000 pasukan. Diketahui juga, setiap individu dari cloningannya itu, kekuatannya tuh cuma 1/10 dari kekuatan asli Rokuya. Rokuya pakai kekuatan God of War, itu semua karena saat ini dia tuh bakal menghadapi puluhan ribu pasukan. Oh ya, kekuatan God of War ini kurang efektif kalau melawan individu yang kuat. Tapi kalau cuma lawan pasukan biasa yang jumlahnya tuh sangat banyak, tentunya kemampuan Rokuya ini sangat efektif. Mio di sini mengkritik Rokuya dengan bilang kalau Rokuya tuh menjadi sangat lemah ketika pakai kekuatan tersebut. Dan Mio nggak tertarik dengan kekuatan yang membuat Rokuya jadi lemah.
Di sini Rokuya tertawa, tapi walaupun gitu, saat ini kemampuannya tuh sangat bermanfaat. Karena Rokuya tuh saat ini harus berhadapan dengan ribuan pasukan. Diketahui juga, ternyata walaupun cloningan Rokuya mati, ternyata nggak ada efek apapun yang menimpa Rokuya. Jadi sangat efektif kalau menghadapi musuh dalam jumlah yang banyak. Saat ini Haruka masih terus menyerang Makoto. Oh ya, serangan-serangan Haruka ini jurus-jurusnya tuh sering didengar Makoto ketika di Jepang. Jadi bisa dibilang kalau Haruka ini punya kekuatan orang bijak. Haruka saat ini memanggil 3 monster dan menyerang Makoto lagi. Gak lama Makoto ngerasain gelap dan dia tuh udah gak bisa melihat Haruka. Tapi Makoto, dia tuh di sini ngerasain kalau magic armornya diserang. Dan itu menyebabkan magic armornya bisa hancur. Haruka saat ini masih terus menyerang dan sekarang dia tuh pakai tebasan pedangnya. Haruka juga pakai monster kerangka tengkorak yang besar. Tomoe di sini terlihat antusias karena monster-monster yang dikeluarin sama Haruka adalah monster-monster yang ada di Jepang. Saat ini 3 monster kerangka raksasa sedang menuju ke arah Makoto. Satu monster menahan Makoto dengan 2 tangan, sedangkan 2 lainnya tuh ngeluarin aura ungu yang sangat menyeramkan. Makoto juga saat ini melihat ke arah Mio yang terlihat gak suka sama situasi yang sekarang. Makoto tuh gak ngerti kenapa Mio bisa jadi bad mood. Saat ini Makoto terus berpikir dan dia tuh sekarang tertarik untuk mencoba sihir yang terus dia latih untuk melawan Dewi. Makoto mau mencoba sihir itu supaya tahu apakah sihir itu efektif atau harus dikembangin lagi. Makoto yang dikasih kemampuan sama Dewi untuk berkomunikasi sama siapapun, dia pun saat ini berkomunikasi dengan energi sihir di sekitarnya. Dan Makoto bisa ngendaliin energi itu, dan itu bisa ngasih buff, ngasih debuff, ataupun bahkan efek kehancuran. Bisa dibilang kemampuan Makoto ini menggunakan elemen baru yang belum ada di dunia ini. Makoto saat ini namain elemen itu dengan nama bulan. Jadi saat ini Makoto seolah membuat bulan dengan energi tersebut. Makoto nembakin energi dalam jumlah yang banyak. Saat ini terlihat efek seperti hujan yang sangat deras. Ada juga cahaya khusus yang langsung mengincar Haruka dan hewan-hewan panggilannya. Semua musuh itu telah dimusnahkan sama Makoto, dan suasana yang tadinya berisik saat ini pun menjadi sangat hening. Semua orang yang melihat kekuatan itu semuanya tuh saat ini hanya terdiam. Haruka ternyata masih selamat berkat Wings of the Sun. Haruka di sini sangat terkejut karena ternyata ada orang yang punya kekuatan gak masuk akal hidup di dunia ini. Gak lama saat ini, Makoto ngerasain hawa yang sangat menakutkan. Makoto di sini menduga ada orang yang telah menonton pertempurannya. Dan saat ini, orang itu mulai nunjukin auranya. Makoto saat ini terus merasakan tekanan kekuatan yang berbahaya. Haruka di sini ngasih tahu saat ini kekuatannya tuh udah melampaui dari apa yang telah dipikirkan sama Makoto. Makoto di sini tuh agak mengejek Haruka karena dibantu sama seseorang. Haruka di sini ngasih tahu kalau dia tuh gak peduli. Yang terpenting saat ini dia tuh bakal ngajarin Makoto soal pertarungan sesungguhnya. Pertarungan Haruka melawan Makoto saat ini masih terus berlanjut. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.